Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Serang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi. Renungan di pagi hari ini diambil dari Amsal 24 ayat 1. Aku akan mencari anggur lagi, jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengerti setiap kehendak yang Tuhan telah tetapkan supaya kita berjalan di jalur yang Tuhan telah berikan itu, maka kita akan menjadi lebih bijak menjalani kehidupan ini. Salomo menuliskan kitab Amsal ini supaya memberikan kita pengertian bahwa orang-orang yang berhikmatlah yang bisa keluar dari semua hal-hal yang membelenggu kita, bahwa tidak cukup menjadi orang yang pintar, karena dunia ini begitu pintar untuk membuat seperti hal-hal yang menjadi solusi, tetapi sebenarnya itu bukan menjadi solusi. Malahan itu adalah jebakan yang akan membawa anak-anak Allah jatuh kepada tawaran-tawaran tersebut. Tidak terkecuali tentang keberadaan kita dalam bertindak dan dalam suatu harapan yang kita lihat dalam realita saat ini. Itu mengapa dalam nats hari ini dikatakan, jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Apa yang kita irikan dari mereka yang jahat itu? Apakah saudara tertarik karena mereka mendapatkan banyak uang, atau popularitas mereka lebih tinggi dari saudara sehingga saudara tertarik untuk mengikuti gaya hidup mereka? Saudara hanya memikirkan hal-hal yang sia-sia. Itu adalah kesesatan. Itu kesementaraan yang sepertinya adalah sesuatu hal yang menarik. Tetapi lihatlah apa yang dikatakan oleh Salomo, bahwa orang-orang jahat itu adalah mereka yang memiliki hati yang selalu memikirkan penindasan, dan bibir mereka selalu membicarakan tentang bencana. Jangan mau menjadi orang yang jahat, tetaplah menjadi orang yang baik. Karena menjadi orang yang baik adalah suatu hal yang harus menjadi tujuan bagi kita. Ada pernah ucapan yang berkata seperti ini: baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik. Ini menjadi suatu keharusan sebagai buah dari keselamatan. Jangan mau menjadi orang yang jahat. Karena ketika saudara adalah orang yang baik, tiba-tiba saudara menjadi orang yang jahat, adakah satu hal yang akan membawa saudara kembali kepada hal yang baik? Jangan-jangan itu menjadi kesempatan terakhir bagi saudara. Jangan pernah memikirkan hal-hal di luar keselamatan itu. Tidak perlu cemburu terhadap mereka yang mendapatkan semua kekayaan mereka dengan begitu praktis, begitu instan. Bahkan ada orang yang tidak menjaga kekudusannya untuk melakukan itu, merencanakan rancangan-rancangan kecelakaan, rancangan-rancangan yang berupa penindasan supaya pundi-pundi kekayaan mereka semakin meningkat. Itu bukanlah gaya hidup kita. Gaya hidup kita sebagai orang yang beriman adalah tetap menjadi orang yang baik. Meskipun keadaan kita saat ini sederhana, tetapi kita memberi dampak bagi dunia, itu yang terpenting. Jika kita menjadi berkat di mana kita berada, bukankah itu menjadi kebahagiaan sejati? Ketimbang saudara menjadi orang jahat, saudara berada di tempat tertentu, saudara menguras, mengeksploitasi, dan memperhamba setiap manusia yang ada di sana, dan menjadi orang-orang yang sangat terkenal karena kejahatannya. Bukankah itu akan membuat saudara lebih sengsara? Saudara akan segera berakhir dari dunia ini. Saudara memilih untuk binasa, bukan? Tetapi jika kita memilih untuk hidup yang kekal, tentu kita akan membuahkan hasil dari keselamatan kita. Tetaplah menjadi orang baik, karena itu lebih penting. Menjadi jahat hanya akan menjadikan saudara seperti
sekam yang ditiupkan oleh angin, seperti jerami yang akan dimasukkan ke dalam api. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa yang telah mengingatkan kami supaya kami tidak menjadi orang jahat, supaya kami tidak bergaul dengan mereka, tetapi kami mendekatkan diri kepadamu, karena Engkau adalah sumber kehidupan dan kebenaran itu. Jadikanlah kami ya Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada, bahwa pengenalan akan Engkau akan memberi dampak di dunia ini, di tempat di mana kami berada. Terimalah Tuhan pujian dan doa kami. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.